Teman-teman, Jenderal Agung nih malah mungkin koneksinya terganggu ya. Mungkin bisa perkenalan dulu nih dari David Chansius Sinaga. Mungkin perkenalan nama terus daerah asal, terus rencananya masuk TNI atau Polri. Siap, nama David Sinaga, asal Kota Medan atau Provinsi Sumatera Utara. Ingin masuk Akademi Angkatan Laut. Angkatan Laut. Kalau sekarang kelas berapa atau sudah lulus atau gimana? Siap. Tahun 2021 akan lulus. Atau saat ini sedang sekolah kelas 3 SMA. Oke, ambil jurusan apa nih sekarang? Siap. IPA, anak IPA ya. Oke, Sumatera Utara. Ini hari ini masih libur atau udah ngembaliin rapot nih? Siap, masih libur. Masih libur ya. Oke. Dari Ida Ihsan. Ida Ihsan ini laki-laki atau perempuan ya? Ida Ihsan? Kak Ida Ihsan. Belakang. Oh. Pagi Bu Ida Ihsan. Agung sudah siap Mbak Putih. Oke, siap Pak. Oh ini Jenderal Agung udah masuk lagi teman-teman. Mungkin saya ulangi lagi untuk ketika nanti sharing sessionnya berlangsung, teman-teman harap tenang, harap mikrofonnya di mute, lebih baiknya videonya dinyalakan aja karena untuk kenyamanan bersama seperti itu. Oke. Pertama mungkin bisa sharing dulu nih Jenderal Agung. Awalnya tertarik di dunia polisi terus bagaimana? Halo. Itu coba diulang, itu tadi pertanyaan untuk saya atau untuk orang lain? Halo Jenderal. Iya, awalnya tertarik di dunia TNI itu seperti apa, Jenderal? Oh, ini menanyakan pengalaman. Iya. Mungkin dimulai dari pengalaman dulu, Jenderal, bisa biar memotivasi teman-teman yang lain gitu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih bahwa pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk memberikan gambar mama nggak ada bimbingan atau pengarahan buat adik-adik yang ingin masuk mengikuti seleksi tes masuk di TNI maupun Polri. Nah, memang ini merupakan satu tantangan buat generasi muda kita, terutama generasi muda dari bangsa Indonesia yang ingin mengabdi kepada negara melalui partisipasinya untuk menekuni bidang militer maupun kepolisian. Nah, dalam ini memang merupakan satu bentuk ekspresi diri yang memang harus disikapi dengan kesiapan masing-masing para pemuda maupun pemudi yang ingin mengikuti seleksi tersebut. Tadi ditanyakan apa yang membuat saya tertarik untuk menekuni bidang militer. Ya memang sebetulnya pada waktu itu lebih pada kondisi keluarga. Sebetulnya saya dulu pengennya menjadi seorang insinyur teknik sipil.
Nah, di tengah jalan pada waktu kuliah, saya kan orang tua saya cuma seorang polisi berpangkat kapten, sehingga saya melihat kemampuan ekonomi keluarga itu pas-pasan. Adik saya banyak, sehingga saya pada waktu saya kuliah terus saya berpikir kalau saya kuliah masih sekian tahun, kemampuan ekonomi orang tua seperti itu, adik saya banyak, nanti adik saya nggak kebagian kuliah, akhirnya saya mengorbankan diri, ya sudahlah saya langsung kerja saja dengan cara meninggalkan kuliah saya dan saya ikut masuk tes akademi militer. Dan terus terang memang pada waktu itu saya juga nggak izin sama orang tua, jadi surat izin orang tua itu saya palsukan karena tanda tangan ibu saya sangat muda. Itu yang membuat sebetulnya yang membuat saya menekuni bidang militer itu di situ. Tapi memang sebetulnya selain saya juga memiliki keinginan untuk menjadi seorang engineer, kehidupan saya sehari-hari itu karena saya sering ikut olahraga, saya ikut bela diri, saya ikut maraton, saya ikut berlari, itu sepertinya menunjang fisik saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sangat keras. Dan secara fisik maupun mental, kalau kita latihan bela diri itu kan sudah sesuatu yang biasa dilakukan ya. Artinya orang-orang yang ikut bela diri itu biasanya orang-orang yang penuh dengan semangat adventure, artinya suka hal-hal yang sifatnya menantang, sehingga seberat apapun akan merasa tertantang, saya mampu atau tidak. Nah, itulah yang kemudian pada waktu saya mengikuti kuliah itu, saya mempersiapkan diri untuk mengikuti tes itu setahun. Dalam setahun itu saya setiap mau berangkat kuliah, saya waktu itu kuliah saya di Universitas Islam Yogyakarta, UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya tinggalnya di Samirono, jadi kalau saya mau berangkat kuliah di UII itu, saya melewati IGIP dan di situ saya melihat lapangan, sehingga saya berlari dulu di situ setengah jam, baru berangkat kuliah. Itu pun masih mampir di kolam renang, kolam renang apa itu di sebelahnya IGIP. Nah, di situ Maaf teman-teman, mungkin ini Jenderal Agung terganggu koneksinya, jadi terputus. Kalau dari teman-teman sendiri sejauh ini sudah melakukan persiapan apa aja kalau boleh tahu? Mungkin dari siapa ya tadi, gantian Mas Wahyu Prasetyo. Jadi kan tadi Jenderal Agung sudah bercerita sedikit ya tentang beliau ini persiapannya sampai harus setahun sebelumnya tuh udah persiapan. Nah, itu mungkin jadi poin utama ya, kayak kita biasanya kan mempersiapkan sesuatu itu dadakan. Nah, ini Jenderal Agung tadi menuturkan kalau beliau persiapannya itu dari jauh-jauh hari 1 tahun sebelum pendaftaran seperti itu. Kalau dari teman-teman mungkin bisa sharing nih persiapannya udah sampai sejauh mana? Mungkin dari Mas Wahyu Prasetyo. Oh, ini sebentar. Jenderal Agung. Masuk lagi, sorry tadi kayaknya internetnya yang kurang bagus ya. Oke, Jenderal. Ini lagi, ya oke. Dilanjutin nggak apa-apa, Jenderal? Ya. Bisa dilanjut ya? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Itulah apa yang mendasari saya pada saat membuat keputusan untuk meninggalkan kuliah saya dan mengikuti seleksi akademi militer pada waktu itu. Jadi memang saya itu mempersiapkan diri 1 tahun, sehingga kemampuan fisik saya, kemudian kesehatan itu sudah menunjang. Nah, adik-adik ini yang akan mengikuti tes, memang
Kalau ini langsung aja kepada materi aja ya, supaya tidak terlalu banyak di background motivasi kenapa saya memilih tentara, nanti waktunya habis. Yep. Nah, untuk adik-adik ini sebagai gambaran, memang masuk di TNI maupun Polri itu mau pilih yang mana? Mau menjadi prajurit Tamtama, mau menjadi prajurit Bintara, itu ada seleksi namanya Tamtama, namanya sekolah calon Tamtama. Ya, kemudian ada sekolah itu pangkatnya yang prajurit 2, prajurit 2. Kalau sekolah Bintara berarti dia akan menjadi seorang bintara, seorang sersan. Atau masuk perwira di Akademi Militer atau Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, atau Akademi Polri. Nah, tapi kalau bagi mereka yang sudah sarjana, itu juga bisa masuk melalui pendidikan PAPK namanya, Perwira Prajurit Karir. Itu yang sudah sarjana. Ini juga tesnya materinya sama. Nah, bagi adik-adik tinggal dipilih. Nah, sekarang ini kalau mau masuk Tamtama itu biasanya dalam 1 tahun ada beberapa kali. Demikian juga sekolah Bintara. Tapi kalau untuk sekolah masuk di Taruna Akademi TNI berarti Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Militer. Itu Akademi TNI atau Akademi Polri. Maka sekarang ini ya memang harusnya sudah persiapan diri. Waktunya tidak banyak, paling tidak mungkin pendaftaran itu sekitar Maret atau apa ya. Saya tidak banyak mengikuti. Tentunya adik-adik yang mengikuti harus menghitung waktu berapa bulan tersisa untuk pendaftaran, dan saat sekarang harus sudah mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan administrasi dalam arti bagaimana ijazahnya, surat keterangan lain-lain, surat izin orang tua, itu biasanya kan ada, itu mulai disiapkan dari sekarang. Namun bersamaan dengan itu mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi materi-materi lain yang akan diujikan di dalam mengikuti seleksi di Akademi TNI maupun Polri. Ini memang ada banyak materi. Di antara sebetulnya hanya meliputi 3. Maaf Jenderal, sepertinya ke-mute mikrofonnya. Jenderal Agung. Halo Pak Jenderal. Halo? Iya. Halo? Iya, sudah terdengar Jenderal. Bisa dilanjutkan. Tadi keputus? Iya, barusan keputus. Oh, kenapa ya? Oke, tadi sampai mana saya bicara ya? Persiapan administrasi yang terdengar. Oh, baik. Baik, selain mempersiapkan administrasi, maka yang perlu disiapkan untuk para adik-adik ini adalah materi-materi yang akan dilaksanakan seleksi. Di antaranya meliputi 3 ya, mental kepribadian, kemudian akademik, dan jasmani. Ya. Di dalam mental kepribadian ini, wujud tesnya yang akan dilakukan nanti di lapangan atau pada waktu adik-adik sudah mengikuti, sudah diberikan jadwal. Mental kepribadian itu wujudnya adalah mental ideologi. Ya, mental ideologi itu terkait dengan wawasan kebangsaan atau bela negara, ya kan? Kemudian yang satu lagi adalah psikotes. Nah, psikotes itu saya ulang lagi, untuk mental ideologi nanti tesnya ada dilaksanakan dengan metodenya 2, tertulis dan wawancara.
Nah, pada saat mental ideologi ini, adik-adik ini harus mengetahui, biasanya ada banyak pertanyaan yang terkait dengan keluarga dulu. Keluarga, lingkungan, sampai dengan masyarakat. Bagaimana ideologi, terutama karena ada kata-kata ideologi, disitulah bagaimana pandangan ideologi adik-adik terhadap negara ini. Apakah adik-adik ini memang berpedoman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, atau ada pedoman ideologi lain? Nah, tentunya karena kita akan menjadi Tentara Nasional Indonesia maupun Polri, ya diharapkan adalah ideologi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, ini yang harus dipelajari oleh adik-adik semua. Saya rasa di sekolah kan diajarkan ya tentang wawasan kebangsaan. Itu dibuka-buka lagi dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, nanti pada saat tes tertulis, adik-adik itu akan diberikan banyak pertanyaan. Dari mulai siapa sih saudara kandung bapak, saudara kandung ibu, mereka tugasnya di mana, umurnya berapa, alamatnya di mana, itu ditanya. Nah, kebanyakan adik-adik ini ada juga yang nggak tahu siapa omnya, siapa bulenya, gitu sampai nggak tahu. Itu tidak boleh. Jadi kita harus hafal keluarga kita, hafal suluk-beluk keluarga kita. Sebelum kita berkontribusi atau bergaul dengan kehidupan masyarakat luas. Jadi keluarga pun harus dikenal. Nah, itu nanti biasanya juga akan ditanyakan pada waktu tes wawancara gitu. Nah, siapa omnya, agamanya apa, partai politik yang diikuti apa, biasanya begitu ditanya-tanya seperti itu pada saat wawancara. Kemudian pandangan-pandangan tentang kehidupan sosial, dalam arti bagaimana pandangan adik-adik terhadap agama lain, sampai sejauh mana kedalaman dari pemahaman tentang agama misalnya. Itu juga akan banyak dites. Hanya sifatnya si penguji ini menggali sampai sejauh mana bahwa ideologi adik-adik. Bagi mereka yang mengindikasikan seseorang itu berideologi selain Pancasila atau memiliki sikap-sikap yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, ya biasanya langsung dicoret. Untuk itu kita memang harus menjadi warga negara yang disiplin, warga negara yang hidup secara Pancasila, bahwa kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan, bahwa kita harus memiliki jiwa keadilan sosial. Itu nanti akan ditanyakan kebiasaan-kebiasaan kita di rumah. Sebagai contoh, misalnya nih, salah satu contoh pertanyaan yang sering sekali menjebak adik-adik sekalian pada saat tes wawancara mental ideologi. Ada, ini pengalamannya, seseorang beragama Islam, mungkin Islamnya sangat kuat sekali. Begitu ditanya, kamu kalau saya kasih contoh persoalan seandainya ini ada di sekitarmu, tetanggamu agamanya non-Islam, meninggal dunia, kamu seseorang agama Islam, apakah bagaimana sikap kamu melihat tetanggamu di sebelah yang non-Islam ini meninggal? Diam aja. Kemudian ditanya, apakah kamu akan melayat? Dia jawab, siap tidak. Loh, kenapa tidak? Dia agama lain. Saya agama Islam. Ya nggak apa-apa, biar aja dia meninggal. Ya, karena saya beda agama, maka saya tidak perlu datang dan saya tidak perlu ikut bela sungkawa. Nah, yang kayak gini-gini ini langsung dicoret. Tapi kamu adik-adik nggak tahu dicoret. Sampai persoalan semua tes seleksi diikuti, baru tahu-tahu gagal. Nah, ini salah satu contoh bahwa peserta tersebut tidak menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Hal-hal seperti ini suka menjebak. Ada lagi
biasanya pertanyaan-pertanyaan yang seputar misalnya begini, pada waktu sekolah berapa kali ikut demonstrasi, misalnya begitu. Kamu sering ikut demo, siap ikut, misalnya gitu. Apa yang kamu lakukan kalau demo? Nah, oh saya teriak-teriak, nggak apa-apa kalau cuma teriak-teriak, tapi kalau kemudian ternyata si penanya ini bisa menggali bahwa ternyata adik-adik atau para peserta ini ternyata pada waktu demo ternyata saksi aja ya Bu ya. Iya. Bukan. Gua aku sih cuman, tapi nomor teleponnya ada, namanya Hera. Oh ya, enggak maksudnya gini. Teman-teman, Jenderal Agung terganggu koneksinya lagi. Terputus koneksinya. Mungkin dari teman-teman dari sekarang sudah mempersiapkan pertanyaan nanti yang mau ditanyakan. Kira-kira apa aja sih, kayak tadi udah masuk lagi nih Jenderal. Dimulai dari mungkin bisa ditulis dulu di kolom chat, nanti antrinya lewat situ untuk menyampaikan. Ya, oke, udah. Oke, Jenderal. Oke. Itu tentang, saya lanjutkan ya. Baik, itu tentang mental ideologi. Nah, tentang psikotes, ini juga sebetulnya menggali bagaimana psikologi dari peserta atau calon-calon anggota TNI, mengetahui kejiwaan, kesehatan kejiwaan dari adik-adik yang akan bergabung atau mengikuti seleksi. Nah, di dalam tes ini juga ada 2 metode. Yang pertama tes tertulis, ada 3 metode, tertulis, cara tertulis itu ya banyak ragamnya. Ya mungkin adik-adik sudah pernah mengerti bagaimana pertanyaan-pertanyaan psikotes. Ada yang sifatnya melihat gambar, ada yang kita juga melihat gambar itu nanti mengartikan gambar. Kalau gambar ini dibolak-balik seperti apa bentuknya, kemudian biasanya menggambar itu menggambar manusia atau menggambar wajah manusia atau menggambar pohon atau menggambar lain-lain. Ini juga bagi mereka yang tidak pernah mengikuti atau tidak pernah tahu tes psikologi, ini juga sesuatu yang sangat sepertinya sepele tetapi sulit. Salah satu contoh misalnya kita disuruh menggambar manusia. Seringkali kita tidak sadar bahwa menggambar manusia itu juga ada prinsip-prinsip perbandingan antara tangan dengan kaki. Jangan pula tangannya lebih panjang dari kaki atau kepalanya lebih besar dari badannya. Hal-hal seperti komposisi atau proporsional gambar ini juga harus diperhatikan. Itu sebagai wujud kepedulian kita atau kepedulian masing-masing orang terhadap lingkungan yang selama ini kita tidak pernah perhatikan, tetapi itu mengekspresikan bagaimana jiwa dari seseorang tersebut. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan, ratusan pertanyaan dijawab untuk dijawab, dan pertanyaan itu banyak yang berulang-ulang secara tidak sengaja. Repetisi atau pengulangan jawaban yang sama untuk pertanyaan yang sama itu biasanya mengindikasikan bagaimana sikap seseorang tersebut. Nah, itulah psikologinya. Nanti pada saat wawancara juga akan ditanya secara lesan bagaimana sikap dari calon peserta tersebut. Walaupun hanya dengan wawancara, seseorang kita bisa tahu bahwa seseorang itu mencela-mencela, seseorang itu suka menipu, seseorang itu patuh, seseorang itu tidak fokus, seseorang itu lebih gampang terganggu oleh lingkungan, itu nampak. Nah, seseorang prajurit TNI
prinsipnya dia harus fokus, bisa fokus. Salah itu bisa nampak dari kalau saya mewawancara seseorang, kita lihat bertanya kepada seseorang, kita lihat matanya. Kalau matanya kanan kiri tidak berani menatap mata yang mewawancara, itu sudah bisa menunjukkan sikap atau jiwa seseorang tersebut. 1, dia penakut. 2, tidak fokus. 3, dia tidak memperhatikan seseorang berbicara. Nah, ini juga satu hal yang memang harus dilatih. Makanya biasanya adik-adik yang mau tes itu ada mengikuti pelatihan tes. Itu ada yang melatih biasanya di setiap kota pun kadang-kadang ada. Tetapi kalau yang di kota provinsi biasanya selalu ada. Dan bagi mereka yang di kota kecil, ya memang harus bisa meluangkan waktu untuk mencoba bagaimana tes psikologi itu seperti apa. Untuk praktek psikologi, salah satu contoh adalah untuk mengetahui jiwa kepemimpinan peserta atau adik-adik. Nah, misalnya begini, kita akan dikelompokkan 5 orang, diberikan persoalan. Misalnya ini ada parit lebar yang tidak bisa diseberangi dengan melompat. Kemudian adik-adik diberi kayu ini kuat untuk diinjak. 5 orang diberikan persoalan. Ini adik-adik harus nyebrang ke sana melalui kayu-kayu ini, tidak boleh nyebur turun karena sungainya dalam. Nah, silahkan bagaimana supaya 5 orang ini bisa nyebrang. Nah, pelatih atau yang petugas penyeleksi akan tahu siapa yang memiliki ide untuk menyelesaikan masalah. Siapa yang ngomong pertama kali menyampaikan usul, kemudian dia menyarankan kepada teman-temannya, oh ini begini, ini harus begini, kamu harus ke sini, di sini, maka biasanya orang itulah pemimpin. Dan itulah yang dicari oleh TNI. Tapi di dalam 5 orang itu ada juga yang diem, dengerin temennya aja, manut. Nah, ini nggak cocok. Tetapi kalau orang tiba-tiba muncul ide, ngomong di situ, bicara dengan solusi, terlepas solusinya itu benar atau salah, tetapi sudah nampak bahwa orang tersebut memiliki kepemimpinan. Nah, ini juga sama, ini juga harus perlu latihan, ya, tidak bisa dalam tempo sebulan latihan. Ini memang harus ada pembiasaan melalui sikap-sikap hidup kita sehari-hari gitu. Jadi kalau persoalan seperti tadi, nanti akan nampak begitu ada seseorang muncul ide, ada orang menanggapi, itu juga sama. Berarti dia peduli terhadap persoalan yang dihadapi bersama. Tetapi kalau mereka diem aja manut sama kawan-kawannya, nah ini nggak cocok untuk jadi tentara. Karena dia apatis, tidak mau tahu. Nah, itu nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah di keluarga itu ada masalah pun dia diem aja, tidak tampil segera mengatasi masalah, misalnya hal seperti itu. Oke, itu masalah psikologi. Dari psikologi juga akan ketahuan bagaimana tingkat kedisiplinan seseorang, akan ketahuan bagaimana tingkat komitmen seseorang terhadap perintah. Apakah dia loyal kalau dikasih perintah melakukan atau tidak melakukan, atau melawan. Nah, ini juga akan ketahuan. Ada seseorang yang suka melawan, ada seseorang yang suka marah sekali. Kalau marah tidak terkendali, itu nampak di dalam tes psikologi. Jadi ada kriteria-kriteria yang dicari. Nah, kriteria yang dicari, jenis-jenis kejiwaan yang dicari untuk prajurit adalah 1, loyalitas. Loyalitas dalam arti dia harus patuh terhadap perintah. Jadi kalau dia disuruh, dia manut. Nah, sama dengan kalau di rumah, kalau orang tua, ibu, bapak, kakak kita nyuruh, dia langsung berangkat dengan ikhlas nggak, atau ngomel, atau langsung enggak. Nah, orang-orang yang bilang enggak, bikin aja sendiri, lakukan aja sendiri. Nah, ini adalah orang-orang yang biasanya tidak pernah mau tahu. Nah, ini nggak cocok untuk prajurit, karena nanti kalau dia diperintah atasan, dia ngelawan. Padahal
perintah atasan itu adalah terkait dengan tugas. Akhirnya nanti tugas tidak tercapai kalau isinya anak buahnya isinya melawan semua. Itulah loyalitas itu yang diperlukan. Nah, makanya dalam kehidupan sehari-hari itu harus bisa dilakukan dalam lingkungan kehidupan kita di rumah, di sekitarnya, pada saat kita ketemu teman juga begitu. Itulah yang terkait dengan psikologi. Jadi akan banyak sekali yang ditanyakan di sana dan adik-adik harus siap. Bentuknya seperti apa? Ya, kalau bisa ada kesempatan waktu mencoba try out tes psikologi di sekitar di kota masing-masing, biasanya ada. Atau ketemu teman-teman yang pernah menjadi tentara atau mungkin kakak, adik, tetangga yang ada tentara, tanya seperti apa sih ininya tes psikologi itu. Jadi dari sekarang harus mulai fokus untuk mencoba menggali informasi. Seperti apa tes mental ideologi, seperti apa tes psikologi. Nah, itu adalah yang terkait dengan mental kepribadian. Nah, yang kedua adalah akademik. Kemampuan akademik adik-adik ini juga akan diuji. Nah, kalau akademik ya tentunya terkait dengan pengalaman kita bersekolah, melaksanakan pendidikan kemarin waktu SMA atau SLTA. Itu ya biasa ada tes bahasa Inggris, ada tes bahasa Indonesia. Bagi yang mau masuk di TNI AD, maka kalau untuk akademi militer dia harus SMA jurusan IPA. Tapi untuk mereka yang IPS dia harusnya ke akademi polisi. Nah, yang untuk di IPA tadi, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara maupun Akademi Militer, karena di sana memang banyak materi-materi yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam. Ada masalah hitung-hitungan, matematika yang lebih dominan di dalam pelaksanaan tugas. Kalau nanti, apalagi kalau menjadi seorang pilot, akan menghitung banyak sekali hitungan di sana. Apalagi Akademi Angkatan Laut itu juga untuk seorang pelaut itu juga akan banyak menghitung. Angkatan Darat begitu juga banyak menghitung. Beda dengan akademi polisi yang lebih banyak materinya adalah sosial. Karena memang akan banyak berhadapan dengan masyarakat, sehingga IPS lah yang paling tepat untuk masuk di akademi polisi. Nah, tesnya ya sama mirip-mirip dengan kalau tes kita masuk dalam perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ada multiple choice, ada isian, seperti itu. Nah, ini tidak terlalu sulit. Ini juga bagi adik-adik yang masih sekolah tentunya ini masih memiliki keuntungan karena memiliki ingatan yang masih segar. Bagi mereka yang kemarin-kemarin lulusnya kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin, maka harus mulai memanaskan diri dengan belajar, membuka lagi buku-buku, dicoba dicari informasi, materi akademis yang akan diujikan nanti apa saja, buka lagi buku-bukunya, atau mengikuti bimbingan belajar untuk mengingat kembali. Untuk akademik, saya tidak terlalu banyak mendetail, tetapi saya lebih masuk lagi nanti adalah untuk materi ketiga, yaitu jasmani. Ini yang sebetulnya mudah untuk diingat, tetapi biasanya berat untuk dilakukan karena terkait dengan fisik. Adik-adik sekalian, di dalam seleksi jasmani ini itu ada beberapa materi. Yang pertama adalah postur. Postur ini untuk melihat tampilan adik-adik kalau nanti menjadi prajurit TNI atau Polri. Di dalam postur akan dilihat apakah kakinya lurus atau tidak. Yang diharapkan ya kakinya lurus. Maksudnya lurus itu dia tidak berbentuk X atau tidak berbentuk O. Bahkan kepala pun kalau disuruh berdiri lurus, ada seseorang yang kadang-kadang kepalanya agak miring tanpa sadar.
atau kadang-kadang mungkin pinggangnya agak memutar sedikit. Nah, hal-hal seperti itu akan diperiksa oleh seseorang penguji pada waktu menjelang pelaksanaan uji jasmani. Karena memang postur ini harus sempurna, ketinggian dilihat di situ, berat badan akan dilihat di situ. Adik-adik sekalian, bagi mereka yang gemuk ya sekarang ini harus mulai menjaga mencegah supaya tidak overweight. Biasanya perhitungan mudah yang bisa dipedomani untuk menjaga idealisme dari berat badan itu adalah tinggi badan dikurangi berat badan itu harus ada 110. Misalnya begini, kalau saya berat badan saya misalnya 160, maka berat badan ideal itu harusnya adalah, kalau saya 160, berat badan ideal saya harusnya adalah sekitar 50-an, sehingga disisakan 110. Jadi kenapa? Artinya bahwa memang dia kalau di TNI itu posturnya cenderung nampak kurus. Karena apa? Memang diharapkan dengan postur seperti itu, kalau lari dia masih bisa kencang, kalau lari dia masih bisa jarak jauh. Intinya itu. Jadi bagi mereka yang gemuk, itu memang akan memberatkan diri sendiri maupun kawan-kawannya. Bagaimana tidak? Sebagai contoh, kalau di Akademi Militer, Tentara Angkatan Darat, kita mau berperang dalam bentuk mesti selalu minimum 30 orang kita berangkat tugas. Begitu kita misalnya pada saat kita mau menyerang sasaran ternyata kita tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka kita harus mengadakan pemutusan pertempuran. Katakanlah bahasa kasarnya lari. Balik kanan lari, nggak jadi menyerang. Tetapi karena dia gemuk, dia lari ketinggalan. Kalau ketinggalan, ya sudah, berarti bisa dikejar, bisa ketangkap musuh, dan dia bisa membocorkan rahasia. Nah, ini mengganggu kawan-kawannya yang larinya sudah cepat. Akhirnya kawan-kawannya, karena dia juga tidak boleh kawannya ini ketinggalan, ini yang membuat menjadi beban satuan tersebut. Nah, untuk itulah makanya fisiknya prajurit, terutama prajurit-prajurit satuan tempur itu selalu pada kondisi yang ideal. Untuk itulah makanya dia harus banyak latihan untuk mencapai kondisi badan yang ideal tadi. Nah, adik-adik sekalian, selain kita dicek postur, kita akan dicek juga di situ kesehatan kita, kesehatan fisik maupun kesehatan non fisik, yaitu kesehatan jiwa, namanya tes Keswa. Tes Keswa ini adalah menguji jangan sampai seorang prajurit itu memiliki kelainan jiwa atau katakanlah gila atau setengah gila. Nah, ini tesnya mirip-mirip tes psikotes, tetapi orientasinya adalah untuk mengetahui kesehatan jiwa, bahwa dia memang jiwanya betul-betul stabil. Karena kalau seseorang yang kesehatan jiwa tidak stabil, akan membahayakan satuan atau organisasi dari di mana dia bertugas. Kesehatan jiwa meliputi biasanya pemarah, atau dia kalau selain pemarah yang eksplosif. Kalau marah banting-banting barang, kalau nendang-nendang apa saja yang ada di sekitar kanan kiri, atau kadang-kadang ngomong sendiri pada saat nggak ada orang. Nah, itu tidak baik bagi prajurit. Nah, disitulah melalui tes kesehatan jiwa itu para peserta akan diuji, dan itu ada tertulis dan ada wawancara. Sehingga ini adik-adik harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, dalam kegiatan aktivitas di lingkungan
yang menunjukkan kesehatan jiwa. Ya memang ini memang harus ada ininya ya, ada dokter jiwa yang kalau sebaiknya memang konsultasi dengan dokter-dokter yang memiliki spesialisasi di bidang kejiwaan atau seorang psikiater supaya kita bisa tahu kelemahan kita itu di mana, sehingga kita mengorek. Nanti biasanya akan ada terapinya seperti apa. Adik-adik sekalian, di TNI itu juga banyak selalu tes yang namanya itu tadi. Salah satu contoh, banyak perwira-perwira atau walaupun sudah lulusan akademi militer juga nggak bisa jadi jenderal juga banyak. Dia berhenti pangkat mayor, paling banter letnan kolonel, karena ada aspek kesehatan jiwa. Sehingga kalau kesehatan jiwa itu ada yang bermasalah, tidak bisa mengikuti pendidikan lanjutan di dalam lingkungan TNI. Akibatnya pangkatnya tidak naik, jabatan tidak naik, ya hanya itu aja. Kenapa? Hanya karena kesehatan jiwa, misalnya pemarah. Nah, bagi orang-orang yang mengerti, salah satu solusi, salah satu contoh adik-adik. Saya akan bercerita, saya punya komandan dulu, kalau tes sesko untuk menjadi mayor letkol itu nggak pernah lulus. 2 kali tidak lulus, 3 kali nggak lulus. Ternyata dia menjadi seorang pemarah. Kalau menjadi komandan itu pemarah. Kalau marah, banting-banting apa saja. Anak buah ditendangi, kursi ditendang. Nah, tidak lulus. Begitu konsultasi oleh dokternya, dibilang apa solusinya? Setiap hari, dia harus memelihara ikan. Setiap hari dia harus ngasih makan ikan dan melihat ikan itu memakan tadi itu, peletnya itu. Rupanya itu mengendalikan emosi dia. Selama setahun, setiap berangkat kerja dia ngasih makan ikan, pulang kerja ngasih makan ikan, dan dia lihat. Rupanya itu menurunkan tingkat amarah dia, sehingga pada saat tes berikutnya lulus. Yang mau saya tekankan di sini bahwa kesehatan jiwa itu ada terapinya. Nah, yang bisa memberikan solusi terapi itu adalah dokter. Jadi makanya adik-adik kalau ada waktu luang memang nggak ada salahnya kalau konsultasi juga. Atau tanya kanan kiri, tanya adik, tanya kakak, tanya orang tua, apakah saya ini kelainan jiwa atau enggak? Ada kesehatan jiwa saya terganggu enggak? Apakah saya membuat sesuatu yang aneh enggak di rumah ini? Itu. Karena memang orang berbeda-beda. Nah, itu adalah salah satu aspek kesehatan jiwa. Nah, baru kesehatan fisik yang lain. Ini banyak sekali, dari mulai gigi, telinga, tenggorokan, banyak kulit, kan? Semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut semua diperiksa. Untuk biasanya kalau umur seperti adik-adik itu biasanya jerawat, bekas jerawat pun dinilai, terutama jerawat yang besar-besar. Itu juga karena apa? Itu mengurangi estetika. Seorang prajurit tidak boleh nampak jerawatan yang banyak, begitu nggak boleh. Nah, itu juga saya masih ingat ada seorang pengemudi saya, anaknya mau masuk akademi angkatan laut waktu itu, gagal hanya karena jerawatnya aja. Di pengobatannya dia gagal, kemudian dia berobat itu lebih dari 6 bulan sampai bersih baru bisa tes masuk lagi, kemudian dia masuk. Biasanya ini juga terkait dengan kebersihan kita, menjaga kebersihan badan, muka, segala macam. Kadang-kadang jerawat juga tidak hanya di wajah, di punggung pun ada jerawat. Selain jerawat, misalnya kudisan, bekas panu. Mohon maaf, bekasnya panu ya, bukan panuan, apalagi kalau panuan. Nah, adik-adik ini banyak aktivitas yang lebih, artinya kegiatan aktivitas tangan yang membuat kita berkeringat. Itu kalau tidak segera, kalau kita tidak mandi, terlambat mandi atau terlambat cuci, biasanya berpengaruh ke kulit. Nah, itulah nanti adik-adik itu mohon maaf ya, memang harus ditelanjangi di kesehatan itu, akan dilihat kulit-kulitnya itu. Nah, biasanya kotoran-kotoran itu akan nampak di lipatan pantat bagian dalam,
kemudian di bawah, di paha bagian dalam, itu akan nampak kotoran-kotoran itu ada di situ. Ada yang bekas kudisan, bekas panuan, jorok banyak sekali. Itu langsung biasanya dicoret. Gigi, kalau kita tahu gigi kita lobang, sudah, kalau zaman dulu, waktu zaman saya nggak boleh lobang. Tetapi kalau sekarang ini gigi lobang ditambal, udah lulus itu. Hanya aspek gigi ya. Nanti kemudian yang lain-lain itu, kalau bagian dalam seperti darah, bagaimana kolesterol, bagaimana gula, bagaimana asam urat, bagaimana terus yang lain-lain. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara dari sekarang ini adik-adik juga bisa datang ke rumah sakit. Kalau ada rumah sakit tentara lebih bagus. Pak, saya mau periksa lengkap bagaimana, karena saya mau masuk tentara, sehingga saya ingin dites, saya ingin diperiksa kesehatan saya, dan saya ingin tahu solusinya seperti apa kalau ada masalah. Jadi memang kalau sekarang tinggal sebulan, kalau ternyata adik-adik itu punya misalnya varikokel, ya sudah, lebih baik jangan tes masuk, karena percuma, pasti akan gagal. Varikokel itu adalah pembesaran pembuluh darah vena di lipatan paha, biasanya di bawah sekitar kemaluan kita. Di situ kalau untuk laki-laki berbahaya. Nah, hal-hal seperti ini kita tidak tahu. Maka itu adanya yang tahu adalah di rumah sakit tentara. Jadi, seperti yang di Jakarta di sini, kalau kita periksa lengkap itu 800.000. Tetapi kalau periksanya nanti ingin berkonsultasi dengan dokter spesialis, misalnya kita punya ambeien, kita ingin konsultasi, itu 1.300.000. Nah, saya kurang tahu bagaimana di daerah. Silahkan dicek di rumah sakit bagaimana kalau periksa lengkap darah sampai dengan semuanya, supaya kita bisa antisipasi. Gigi saya lobang, saya punya ambeien, saya varikokel, saya panuan, kudisan. Udah, lebih baik nggak usah daftar dulu sekarang, daftarnya tahun depan, tetapi dari mulai sekarang harus merawat penyakit-penyakit itu supaya bisa dibereskan dan sembuh dan siap untuk melaksanakan uji atau seleksi. Daripada mondar-mandir nanti juga nggak buang uang percuma, akhirnya malah tidak lulus, akhirnya nanti buang-buang waktu. Nah, itu adalah masalah kesehatan. Jadi luar, kulit, dalam, jantung, paru-paru, semua diperiksa oleh dokter-dokter spesialis, dan itu nanti masing-masing memiliki poin-poin. Jadi kalau misalnya begini, gigi bolong, sudah K1, berarti kurang 1. Ternyata ada bekas panu, sudah K2. Nah, yang tidak lulus setelah K2, K3 itu sudah tidak lulus. K2 masuk dalam catatan, dalam arti masih bisa toleransi. Nah, kita tidak boleh ada K. Untuk seumuran adik-adik ini tidak boleh ada K. Semua harus mulus. Tidak ada gigi lobang, tidak ada panuan, matanya juga harus bagus. Kalau mata minus, banyak sekarang cara dengan dilasik. Itu hanya ya memang agak mahal sedikit ya, kalau nggak salah berapa juta. Saya lihat kemarin saya punya pengemudi saya, anaknya masuk dengan dilasik, langsung bisa ikut tes. Sekarang sudah menjadi seorang pelaut, masuk di menjadi perwira angkatan laut ya, dengan cara dilasik. Yang saya ceritakan tadi, anaknya pengemudi saya itu, dia kena bekas kudis ya, bukan kudisan. Kudisnya sudah sembuh, tapi bekasnya masih ada. Itu kudisan di bokong yang menyebabkan gagalnya dia. Kemudian matanya minus, kemudian giginya lubang. Tapi karena dia 1 tahun mulai persiapan, dan dia sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pendahuluan, sehingga dia bisa pada saat tes sudah bersih.
Hal-hal seperti ini yang harus adik-adik lakukan. Jadi bidang kesehatan itu.